Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dibantu untuk memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan melakukan presensi ya. Cak istri Intan Aprilia Fardini, ditaburi Adi Asis Tabak, Ida Ayu Kade Sintia Dewi. Ya, jadi hari ini semuanya hadir ya. Nah, sekarang saya mau mengecek nih kesiapan belajar kalian, mulai dari kerapian pakaian dan rambutnya. Ya, silahkan dicek dulu. Sudah rapi belum pakaiannya semua? Sudah ya, rambutnya. Rambutnya sudah rapi? Sudah, baik. Sekarang kalian lihat ke bawah samping kanan dan kiri. Apakah ada sampah atau tidak? Tidak ya, saya juga lihat kelasnya sudah bersih ya, sehingga nanti kita mengikuti proses pembelajaran menjadi nyaman. Kemudian kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis di atas meja? Sudah. Baik. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Sekali lagi, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Siap. Siapa? Bisa. Siapa? Nomor 1. Dan perawat tua. Jaya, jaya, jaya. Ya, terima kasih ya atas semangat paginya hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar kebutuhan dasar manusia ya, dengan materi diet pasien dengan penyakit degeneratif. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang diet sehat. Ya, apakah kalian masih ingat dengan materi diet sehat? Masih? Masih. Nah, siapa nih yang bisa menjelaskan atau memberikan pengertian dari diet sehat itu apa? Dia merupakan pola makan yang baik, sehat, dan juga seimbang dengan kecukupan gizi yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi tiap individu. Tepuk tangan untuk kita ya, jadi benar sekali ya. Diet itu merupakan pola makan yang diatur, yang telah disesuaikan dengan kondisi fisik ataupun tubuh seseorang ya, mulai dari aktivitasnya, kemudian berat badannya dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya lanjutkan pembelajaran, saya akan memberikan soal pretest melalui Google Form. Nah, sekarang silahkan kalian ambil HP-nya. Saya akan kirimkan linknya melalui WhatsApp group. Baik. Sekarang silahkan letakkan kembali HP-nya. Sudah semua meletakkan HP-nya? Sudah ya. Saya lanjutkan kembali ke materi selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan gambar. Ya, jadi gaya hidup seperti pada gambar, apakah tergolong gaya hidup ataupun perilaku yang sehat? Tidak. Benar. Nah, apakah kalian bisa memberi alasan kenapa sih kalian menyatakan bahwa perilaku ataupun gaya hidup yang saya tampilkan di gambar itu kalian katakan tidak sehat? Baik, dikatakan dalam gambar itu termasuk gaya hidup tidak sehat karena pada gambar itu terlihat orang tersebut bermalas-malasan, lalu juga di situ ada makanan junk food, di mana makanan
Jadi gambar yang saya tampilkan itu adalah orang yang lagi bermalas-malasan, ya, di mana dia menyediakan banyak sekali makanan junk food, ya, beserta dengan minuman kaleng, ya, di mana dari kalau kita setiap hari mengkonsumsi atau berperilaku seperti itu, nantinya akan berdampak kepada kesehatan kita sendiri, ya. Nah, di mana nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, penyakit apa yang bisa ditimbulkan dari gaya hidup ataupun perilaku yang tidak sehat? Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Baik, izin menjawab. Jadi penyakit yang dapat ditimbulkan dari perilaku hidup tidak sehat itu seperti diabetes, kolesterol, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Mansuri. Ya, benar sekali, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mansuri, ya, jadi penyakit yang bisa ditimbulkan misalnya seperti diabetes ataupun kolesterol, ya. Mungkin yang lain ingin memberikan pendapatnya lagi. Baik, selain penyakit yang dibilang maksud tadi, ada juga penyakit hipertensi, serangan jantung, dan kolesterol. Terima kasih. Tangan untuk Sila, ya. Jadi penyakit lain yang bisa timbul itu misalnya seperti yang dikatakan oleh Sila, itu ada hipertensi, kemudian ada penyakit jantung, bahkan dapat mengakibatkan penyakit stroke apabila tekanan darahnya tidak terkontrol. Nah, jadi penyakit degeneratif ini saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat perkotaan. Penyebab utamanya itu adalah perubahan gaya hidup akibat adanya modernisasi. Perubahan gaya hidup ini dapat dilihat secara jelas antara lain dengan munculnya tempat-tempat makanan junk food di hampir seluruh sudut kota. Salah satu penyakit degeneratif itu adalah hipertensi. Nah, di mana hipertensi ini adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm hidrogenum dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mm hidrogenum. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama peserta didik mampu menentukan faktor risiko penyakit degeneratif khususnya hipertensi, mampu menganalisis tujuan diet. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu membuat mind map, leaflet, dan poster digital. Jadi nanti pada pembelajaran kali ini kalian akan membuat sebuah proyek, ya, yang berkaitan dengan penyakit degeneratif khususnya hipertensi. Nah, dalam pembelajaran itu tentu saja, ya, guru pasti akan memberikan penilaian. Jadi di sini saya akan menilai 3 aspek. Yang pertama itu penilaian kognitif, di mana penilaian kognitif ini nanti saya akan ambil ketika kalian selesai mengerjakan soal post-test yang akan saya berikan nanti. Kemudian yang kedua itu ada penilaian psikomotor, di mana penilaian psikomotor ini saya akan ambil ketika kalian melakukan presentasi, ya, di depan untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah kalian buat. Kemudian saya juga akan memberikan nilai pada saat kalian melakukan diskusi, ya, di masing-masing kelompok. Kemudian penilaian yang ketiga itu adalah penilaian afektifnya, di mana yang saya nilai itu adalah sikap dan disiplin kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Tahukah kalian gejala yang mungkin sering muncul akibat dari hipertensi? Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Baik, gejala hipertensi itu ada mudah lelah dan juga sakit kepala. Untuk Bayu Sawiti, ya, jadi gejala yang biasanya timbul akibat hipertensi yaitu sakit kepala dan mudah lelah. Betul sekali, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja sih faktor risiko yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah terkait dengan penyakit hipertensi? Mungkin ada yang bisa
pornografi dan ras. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Novita ya. Jadi apa yang disampaikan tadi juga sudah benar ya. Jadi faktor resiko penyebab terjadinya penyakit degeneratif khususnya hipertensi itu ada dua faktor ya, yaitu yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Yang tidak dapat dirubah ya tentu saja usia, kemudian jenis kelamin, kemudian tadi ada ras, kemudian ada geografis, kemudian faktor resiko yang dapat dirubah yaitu dari kebiasaan kita mengkonsumsi makan makanan junk food, kemudian kebiasaan merokok, kemudian juga kebiasaan untuk mengkonsumsi alkohol, itu semua kan bisa kita rubah. Memberikan pendapatnya terkait dengan makanan yang dianjurkan untuk orang penderita hipertensi. Siapa nih yang bisa? Baik, jadi makanan yang dapat dianjurkan untuk orang yang terkena hipertensi itu adalah ikan salmon, telur, kentang, dan sayur-sayuran segar seperti wortel, bayam, dan brokoli. Terima kasih. Nah, kalian perhatikan kembali pada gambar ya. Ini merupakan kasus ataupun masalah yang akan saya berikan melalui LKPD nanti ya. Di mana masalah yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari yaitu di Indonesia itu penyakit degeneratif saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat perkotaan. Penyebab utamanya itu adalah akibat adanya perubahan gaya hidup karena adanya modernisasi. Perubahan gaya hidup ini dapat dilihat secara jelas antara lain dengan munculnya tempat-tempat makanan junk food di hampir seluruh sudut kota. Banyak sekali dampak kesehatan yang akan ditimbulkan dari seringnya mengkonsumsi makanan junk food ini, seperti penyakit jantung, kolesterol, hipertensi, diabetes mellitus, dan masih banyak lagi penyakit yang muncul karena gaya hidup yang tidak sehat. Nah, nanti kalian silahkan ya menganalisis salah satu jenis penyakit degeneratif khususnya nanti hipertensi ya. Mulai dari pengertiannya, kemudian gejalanya, kemudian faktor risiko, diet hipertensi, dan syarat diet hipertensi. Nanti akan saya bentuk kelompok ya. Nah, jumlahnya di sini berapa tadi? 15 ya. Jadi saya akan membentuk 3 kelompok ya. Silahkan kalian bentuk kelompoknya dari sekarang. Silahkan. Sekarang saya akan bagikan LKPD ya terkait dengan masalah yang akan diselesaikan. Sudah semua ya dapat LKPD? Sudah? Sudah. Nah, di LKPD di situ kalian diminta untuk menyusun ya jadwal. Kalian tentukan timeline dan deadline waktu untuk pengerjaan proyeknya. Silakan kalian tentukan dan diskusikan desain apa yang akan kalian gunakan, kemudian konsepnya seperti apa. Silakan kalian diskusikan pada masing-masing kelompok kalian. Teman-teman, sekarang kan kita dikasih tugas proyek nih dengan tema hipertensi. Nah, ini kita rencananya mau bikin apa nih buat tugasnya? Brosur. Boleh nanti kita kasih informasi tentang penyakit hipertensi itu. Nah, jadi buatnya di Canva. Ada yang bisa pakai Canva? Bisa kok, biar menarik. Nanti pasti buat itu. Iya, nanti kita buat materinya bagi-bagi aja yang nyari pengertian, gejala. Tulisannya ntar ubah jadi warna putih. Banyak kan materi
Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putrita Sawitri, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Niko Maninggas Purnamaningsih, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Niko Mangmapita Dewi, absen 10. Perkenalkan, nama saya Rika Dedesila, absen 6. Baik, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan langsung mempresentasikan materi hipertensi yang akan dibawakan oleh Ningtyas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas proyek kami, yaitu yang kami buat itu berupa leaflet hipertensi yang kami beri judul The Silent Killer. Nah, kenapa hipertensi itu disebut The Silent Killer? Itu karena beberapa penderita hipertensi itu tidak mengenali atau merasakan gejala dari hipertensi tersebut, sehingga ini disebut silent killer karena dapat diam-diam membunuh si penderita. Nah, lalu di sini juga ada gejalanya itu seperti sakit kepala, tengkuk terasa berat dan pegal, sulit tidur, penglihatan kabur, mudah lelah, mual, dan muntah. Di mana gejala-gejala inilah yang sering disepelekan oleh orang-orang. Padahal gejala-gejala ini merupakan gejala awal dari adanya hipertensi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Hipertensi itu adalah kenaikan tekanan darah sistol maupun diastolik yang sistolnya itu melebihi 140 mmHg dan diastolnya itu melebihi 90 mmHg. Kemudian hipertensi ini juga memiliki faktor risiko, di mana faktor risikonya ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan yang kedua adalah faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, faktor risiko yang dapat dimodifikasi bisa dilihat di sini, itu seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik, lalu itu juga ada biografi dan juga ras. Kemudian di bawahnya itu ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau dapat dirubah, itu adalah seperti pola hidup. Pola hidup seperti misalnya mengkonsumsi natrium atau garam yang berlebih, konsumsi gula yang berlebih, kemudian juga ada kurang aktivitas fisik seperti olahraga, kebiasaan merokok, obesitas atau berat badan berlebih, stres, kebiasaan minum alkohol, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada cara mencegah hipertensi. Nah, di sini kami buat singkatannya itu cerdik, di mana C itu cek kesehatan berkala, E enyahkan asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D diet sehat dan seimbang, I istirahat yang cukup, K kelola stres. Nah, di mana semua ini kami singkat jadi cerdik supaya lebih menarik dan lebih mudah untuk diingat. Kemudian setelah itu kita juga menambahkan yaitu makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan. Karena penderita hipertensi itu sangat rawan tentang masalah makanan. Kalau misalnya mereka makan makanan yang mengandung natrium yang terlalu tinggi, itu bisa cepat sekali untuk menaikkan tekanan darah. Jadi untuk makanan yang dianjurkan itu biasanya itu seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran segar. Contohnya itu seperti mentimun, seledri, brokoli, pisang, jeruk, dan lain-lain. Lalu untuk makanan yang tidak dianjurkan itu sangat umum sekali, seperti makanan tinggi garam. Contohnya itu makanan cepat saji, daging olahan seperti kornet. Kemudian yang kedua itu makanan tinggi lemak seperti
daging merah, dan kulit ayam. Kemudian minuman tinggi gula itu biasanya minuman kemasan yang sering dijual di toko-toko. Lalu ada minuman beralkohol dan minuman berkafein. Lalu ada hubungan IMT dengan hipertensi. IMT itu adalah indeks massa tubuh yang merupakan alat ukur yang sederhana dalam pemantauan status gizi orang dewasa dengan terkait kelebihan dan kekurangan berat badan, kelebihan indeks massa tubuh yang sangat berpotensi mengalami obesitas. Nah, IMT ini untuk cara ngitung IMT itu kalian bisa cari tutorialnya itu di Google. Nah, tapi di sini karena kita isi secara singkat aja, coba di scroll. Di sini kita tambahin aja, nanti kalau misalnya kalian ingin memeriksa IMT kalian, bisa kalian cari tutornya di Google. Kemudian ini adalah data IMT orang yang berat badan kurang, normal, kelebihan berat badan, dan yang beresiko obes. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya. Yang kurang dari 18,5 itu berat badan yang kurang, IMT 18,5 sampai 22,9 itu berat badannya normal, lebih dari 23,0 itu kelebihan berat badan, lalu 23,0 sampai 24,9 itu beresiko menjadi obesitas, 25,0 sampai 29,9 itu obesitas tingkat 1, lalu lebih dari 30,0 itu obesitas tingkat 2. Lalu kemudian ada juga yang disebut dengan diet hipertensi yang diberikan kepada pasien dengan tekanan darah di atas normal. Jadi diet ini bertujuan untuk membantu menurunkan dan mengontrol tekanan darah, membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam tubuh, mencegah komplikasi hipertensi. Nah, syarat dietnya itu bisa kalian lihat di sini. Sudah pasti kalau mau mengikuti diet hipertensi ini, makanannya itu harus bergizi seimbang. Setelah itu disesuaikan dengan kebutuhan orang yang melakukan diet. Juga jumlah garamnya itu harus disesuaikan dan juga dibatasi. Jadi seperti itu leaflet yang kami buat. Kemudian di sini juga kami sudah mencetak leaflet yang kami buat. Jadi bentuknya itu seperti ini. Oke, bisa dilihat dan belakangnya. Oke, jadi itulah presentasi dari proyek kami. Apakah ada yang ingin memberikan saran, komentar, ataupun kritik? Baik, di sini saya ingin memberikan komentar positif untuk kelompok 1. Jadi, presentasi yang dijelaskan sudah sangat bagus dan mudah dimengerti. Apalagi proyek yang dibuat dalam bentuk leaflet yang mudah dibawa dan mudah dipahami, serta materi yang terdapat di leaflet sudah sangat lengkap. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas semua positifnya. Tentu saja saya dan anggota praktisnya senang mendengarnya. Jadi kami harap semua materi yang kami sampaikan pada leaflet ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tentunya kami berterima kasih kepada kalian karena sudah memperhatikan presentasi kami dengan baik. Kami harap semua yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jadi jika apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ataupun tidak ada lagi yang ingin memberikan komentar dan masukan, kami akan tutup presentasi kami kali ini. Kami tutup dengan paraman santi. Om Santi 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 Om. Nah, tadi karena semua sudah mempresentasikan hasil proyeknya ya, baik itu kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing dan LHPD-nya silahkan dikumpulkan. Jadi sekarang saya akan memberikan post-test. Ya, silakan kalian ambil kembali HP-nya dan
link Google Form akan saya kirimkan melalui WhatsApp group. Sudah selesai? Sudah. Ya, karena sudah selesai, silakan kalian masukkan kembali HP. Ya, sebelum pembelajaran kita akhiri ya, saya ingin mendengar kalian memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Siapa nih yang bersedia memberikan refleksinya terkait dengan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Dimas. Baik, saya izin memberikan refleksi sedikit terkait proses pembelajaran yang sudah berlangsung kali ini. Jadi menurut saya pribadi pembelajarannya sangat menyenangkan karena kita dibagi menjadi beberapa kelompok yang ditugaskan untuk membuat proyek. Di mana proyeknya di sini juga sangat menarik, di mana kita diminta untuk membuat film, poster maupun leaflet terkait hipertensi. Nah, yang nantinya kita presentasikan ke depan dan kita dapat mengetahui bagaimana respon dari teman-teman, apakah proyek yang kita buat sudah cukup ataupun masih ada yang harus diperbaiki. Selain itu, pada saat proses pembuatan proyek juga guru sangat mengawasi dan mengamati setiap perkembangan dari siswa. Jadi menurut saya pribadi pembelajaran kali ini